Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah dimanapun monolog kami bisa dinikmati. Bersua kembali kita dalam Indarwanto Hikmatologi. Serial proses berpikir untuk kian melembut cerdaskan hati nurani berdasar kitab suci dan agama serta kepercayaan yang kita yakini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam suasana Ramadan kita kembali untuk mengkaji ulang tentu saja ayat-ayat Al-Quran di mana masing-masing orang dengan kapabilitasnya berupaya untuk memahami dengan baik. Nah, kita masih dalam pemberian nama pada bulan Ramadan. Kali ini kita akan tampilkan satu nama, yakni adalah Ramadan Syahrut Taubah. Nama-nama Ramadan ini jika kita petik pelajaran adalah memahami secara sederhana dalam sastra Indonesia, di mana kami mencoba untuk membuat satu simpul sederhana agar kita kian tertarik bahwa dari kesederhanaan itu menuju keistimewaan surah At-Taubah itu sendiri, sehingga kita makin hari makin dewasa memahami syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercinta. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan Syahrul Rahmah, Syahrul Taubah maksud saya. Saya tulis dalam syair Sabdana ke 3752 tanggal 4 Mei 2018. Ramadan Syahrut Taubah. Allah sungguh tak suka dengan suatu kemunafikan. Satu-satunya surah yang menunjukkan Allah dalam ketidaksukaan. Tak diawali surah dengan nama keagungan Ar-Rahman. Surah pembeda pokok antara munafik dengan beriman. Masjid dijadikan ukuran dalam kemunafikan atau keberimanan. Lelaki perempuan diharapkan memakmurkan masjid yang berdekatan. Masjid makmur, tanda suatu negeri dalam ketakwaan. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah, semua orang-orang beriman yang menjelajah isi Al-Quran maka akan mendapati surah At-Taubah tidak diawali dengan basmalah. Para mufasir sepakat, ahli-ahli tafsir sepakat bahwa inilah bentuk ketidaksukaan Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang munafik. Pemirsa, ketika kita berbicara kemunafikan, maka jika berdasarkan Sahih Bukhari, Muslim dan yang lainnya, tanda kemunafikan orang yang sudah mengaku dirinya Islam cukup dengan tidak memakmurkan ke masjid. Jadi siapa yang tidak mendirikan salat subuh dan salat
isya berjamaah di masjid terdekat, padahal tidak ada uzur syar'i, maka dialah orang yang munafik. Kita berlindung dari kemunafikan itu. Nah, karena itu, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah pun di hadis yang lain bersabda bahwa bainar rajuli wa bainal kufri wasirki tarkus shalah. Jadi pembeda antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir dan orang-orang musyrik itu adalah menegakkan sholat. Ketika hadis ini dihubungkan dengan surah At-Taubah, maka orang yang tidak menegakkan sholat, yang fardu di masjid-masjid Allah terdekat atau musola terdekat, maka dia terjebak dalam rayuan iblis. Na'udzubillahi min dzalik. Masjid dijadikan ukuran kemunafikan atau keberimanan seseorang. Karena itu dalam surah At-Taubah ayat 18 itu Allah melukiskan dengan sangat indahnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi ila akhir ayat. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu pertanda orang itu beriman. Jadi kalau tidak memakmurkan masjid Allah, padahal tidak ada halangan, maka tidak termasuk kategori beriman yang paripurna. Karena itu kami sudahi dalam syair ini, masjid makmur tanda suatu negeri dalam ketakwaan. Jadi kalau masjid itu dimakmurkan lelaki dan perempuan dalam kondisi masyarakat aman, maka niscaya orang-orang beriman memenuhi panggilan muazin. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Menegakkan sholat menuju kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan mengendalikan hawa nafsu. Hubbud dunya, kecintaan kepada dunia itu satu hal yang lumrah. Namun orang beriman akan lebih cinta kepada panggilan muazin. Ditinggalkan pekerjaan sementara. Seluruh apa yang ia lakukan, yang ia cintai ditinggalkan sementara untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah mengingatkan kita bahwa Allah sangat tidak suka pada kemunafikan. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.